Penurunan permukaan tanah di beberapa wilayah di Indonesia tentunya memunculkan masalah baru. Salah satunya di kampung ini. Kampung ini sekarang hilang lenyap bagai ditelan lautan. Rumah-rumah di sini yang masih tersisa, mereka harus meninggikan dengan cara membuat rumah panggung. Pasalnya, jika tidak menggunakan rumah panggung, maka mereka akan terendam oleh air laut. Namun anehnya, di sini ada satu makam yang mana makam ulama besar ini tidak bisa terendam oleh air laut. Bahkan makamnya konon tidak bisa tersentuh oleh air laut. Seperti apa ceritanya? Ikuti video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, jadi saat ini saya sedang berada di sebuah lokasi di Desa Tambak Sari, Kecamatan Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Jadi di sini ada sebuah tempat yang unik, yaitu sebuah desa yang berada di atas laut, atau desa terapung yang berada di tengah-tengah laut begitu ya. Kemudian desa yang terapung yang yang berada di tengah laut itu, di sini juga tidak jauh dari desa itu terdapat makam yang juga makam ini merupakan makam yang terapung di atas laut. Lalu seperti apa kronologinya atau seperti apa desa ini kok bisa berada di tengah-tengah laut itu? Seperti apa atau apa yang terjadi sebenarnya? Bila yang ingin tahu, ikuti saja video ini sampai selesai. Oke teman-teman, kita sebelumnya coba menuju ke lokasi atau kampung itu ya. Nah, sedikit cerita tentang desa ini. Tadi saya sempat berbincang-bincang dengan warga setempat bahwa di desa ini ya, ini sebenarnya dulu desa yang besar. Bisa dibuktikan atau bisa kita lihat dari bekas-bekas ini. Itu ada bekas-bekas pagar ya. Itu ada bekas pagar rumah. Kemudian itu bekas ada pondasi rumah. Itu dulunya sebenarnya desa yang sangat besar. Namun desa ini ternyata semakin lama itu seperti tertelan bumi, atau semakin lama itu semakin merendah atau tenggelam begitu ya. Jadi tenggelam sehingga sampai saat ini desa ini rumahnya harus ditinggikan terus. Jadi harus dibuat lebih tinggi dan dibuat lebih tinggi lagi. Karena jika tidak diikuti meninggikan rumah, maka orang-orang di sini atau rumah-rumah di sini ini akan tenggelam oleh air laut. Kemudian untuk menuju desa ini kita harus melewati jalan seperti ini, seperti jembatan. Jadi harus melewati seperti jembatan. Ada juga nanti melewati jalan, sebagian jalan itu jalan yang diuruk begitu ya, yang diuruk seperti diuruk seperti tanggul begitu. Nah, kita perhatikan di sebelah sini, ini adalah bekas dari pagar rumah yang diberi ada ruji-rujinya begitu ya, ada ruji-rujinya. Nah, itu pagar rumah. Artinya apa? Di sini ini adalah dulu itu rumah perkampungan warga. Perhatikan baik-baik ya, rumah perkampungan warga. Namun semakin lama rumah ini tenggelam dan akhirnya warga ini berpindah. Lalu seperti apa kehidupannya? Barangkali teman-teman ingin tahu kehidupan orang-orang yang masih tinggal atau menetap di sini. Sekarang kita lihat bareng-bareng. Kita intip dulu dari belakang rumahnya ini ya. Ini dari belakang rumahnya seperti ini. Rumahnya menggunakan cagak beton yang cagak beton atau cor. Jadi rumahnya itu rumah panggung. Yang sebenarnya dulunya itu bukan rumah panggung, tapi memang rumah biasa yang menapak di tanah. Namun untuk saat ini rumah mereka itu rumah panggung seperti ini ya.
Dan tidak menutup kemungkinan ini akan semakin lama ini juga akan semakin naik, airnya semakin naik. Karena menurut beberapa penelitian, jika di desa ini adalah di Kabupaten Demak yang mana berdekatan dengan Semarang. Demak ini merupakan salah satu kota yang terancam akan semakin tenggelam, semakin turun. Kabarnya setiap tahunnya itu turun sekitar kurang lebih 4 cm. Nah, seperti inilah kehidupan mereka. Jadi sebagian itu ada yang mempunyai warung kecil. Nah, ini ya, ini rumah yang tersisa, yang sepertinya sudah tidak dihuni lagi, yang sudah semakin terpendam gitu ya, mendelep Jawa nih. Rumah ini mendelep. Nah, saya lanjutkan lagi, saya ulangi. Jadi di sini tuh kebanyakan mereka itu punya warung-warung kecil, kemudian sebagian juga jadi nelayan, dan sebagian lagi berprofesi sebagai ojek perahu. Artinya mereka akan mengantar jemput orang-orang yang berwisata ke desa ini, kemudian berziarah di salah satu makam ulama besar yang dimakamkan di sini, yaitu Syekh Abdullah Muzakir. Kita perhatikan di sana itu rumahnya rumah panggung, berada di tingkat seperti itu ya teman-teman. Nah, itu saya melihat tadi orangnya kalau membuang sesuatu enak langsung dibuang ke belakang rumah saja, artinya langsung dibuang ke laut. Kemudian di sini juga ada masjid besar. Jadi di kampung sini ada masjid besar ya. Masjid ini berada di tengah laut juga. Nah, adapun orang sini ketika kalau mau ke kamar mandi itu harus menyeberangi laut seperti ini teman-teman. Jadi mau ke kamar mandi harus nyebrang jembatan, menyeberangi laut. Oke, kita jalan terus menuju kampung yang sebelahnya lagi, atau sudut kampung yang sisi timur ya. Ini kalau saya mengatakan ini Melaku Ngidul, tapi sebenarnya ini Ngetan teman-teman. Nggak tahu teman saya ini Melaku kemana Pak? Nah, ini ke arah timur, tapi perasaan saya Melaku ke arah selatan ya. Karena biasanya laut itu ada di utara. Lah ini kok laut ada di kulon, kan gitu. Logikanya kan gitu ya. Nah, jadi di samping rumah atau perkampungan yang ada ini, di sudut sana di sebelah timur juga ada 2 rumah lagi. Bisa dikatakan desa ini antara satu rumah dengan rumah lain itu terpisahkan oleh laut. Mereka harus melalui jalan jembatan seperti ini, melalui jembatan untuk bisa ke rumah yang lain. Artinya apa? Jika mereka itu undangan kenduren, ada musyawarah RT, itu selalu menyeberangi laut. Antara rumah satu dengan rumah yang lain itu melalui laut. Oke teman-teman, itu review saya di kampung terapung atau desa di atas laut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.